Halo semuanya, langsung aja nih kita bahas topik yang lagi anget-angetnya. Coba deh cek saku kalian, atau mungkin ponsel yang lagi kalian pegang sekarang. Sadar nggak sih kalau internet yang dulu kita kenal cuma buat cari bahan tugas, atau sekedar main game ringan buat refreshing, sekarang tuh udah berubah drastis. Yap, internet sekarang ibarat kasino 24 jam yang super berbahaya, dan gawatnya lagi, kasino ini benar-benar nongkrong manis di dalam saku anak-anak remaja kita. Di tayangan pembahasan kali ini, kita bakal bedah sebuah jurnal penelitian terbaru yang ngebongkar dampak ngeri dari kecanduan judi online di kalangan remaja. Ini benar-benar jebakan tak kasat mata yang sering banget luput dari pantauan kita. Coba kita flashback sedikit. Dulu tuh dunia digital buat remaja bisa dibilang zona yang lumayan aman lah ya. Tempat buat nyari materi pelajaran atau paling mentok main game biasa bareng teman. Tapi temuan di jurnal ini nunjukin fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Awalnya sih anak-anak ini cuma iseng. Murni didorong rasa penasaran pengen cari hiburan. Nggak taunya karena akses yang sekarang gampang banget, ponsel di saku mereka malah disulap jadi kasino mini yang nggak pernah tutup. Mereka jadi gampang banget terjerat masuk aktivitas judi tanpa sadar sama sekali sama risikonya. Terus, emangnya judi online itu apa sih? Maksudnya, apakah cuma sekedar taruhan uang pakai kuota internet? Nah, ini yang penting banget buat kita pahamin. Dari kacamata para ahli di penelitian ini, judi online itu jauh lebih dari sekedar taruhan uang. Ini adalah jebakan sosial dan psikologis yang super adiktif, yang pinter banget nyamar jadi semacam game seru biasa. Jurnal ini nekanin banget kalau judi itu sifatnya sangat asosial. Maksudnya, alih-alih bersosialisasi, aktivitas ini malah tarik mereka dari kehidupan sosial yang sehat, bikin ketergantungan yang luar biasa, dan diam-diam ngegrogotin mental mereka. Jadi ingat ya, ini bukan game biasa, ini beneran candu yang berbahaya. Dan yang bikin masalah ini makin runyam, udah nggak ada lagi tuh yang namanya batasan fisik. Kalau zaman dulu orang mau judi harus sembunyi-sembunyi, atau pergi ke tempat khusus, sekarang aksesnya kebuka lebar tanpa batas. Kayak yang disorot sama sumber kita, situs-situs haram ini dengan gampang nembus tembok rumah, dan langsung masuk ke kamar tidur remaja lewat layar ponsel cerdas mereka. Bayangin aja jebakan digital ini selalu siap sedia nungguin mereka dimanapun dan kapanpun. Bener-bener nggak ada filternya. Oke, pertanyaannya sekarang gimana ceritanya dari yang tadinya cuma sekedar penasaran bisa berubah jadi candu yang ngikat leher? Peneliti di sini ngejabarin siklus psikologisnya dengan sangat clear. Semuanya berawal dari satu hal sederhana, rasa penasaran yang dorong mereka buat nyoba-nyoba main. Tapi jebakan sebenarnya tuh baru benar-benar nutup rapat pas mereka mulai kalah. Pas kalah muncullah yang namanya stres dan cemas. Nah, bukannya kapok terus berhenti, mereka malah ngerasa harus mati-matian main lagi demi menangin balik uang yang hilang. Ini yang bikin mereka masuk ke dalam lingkaran setan yang nyaris mustahil buat dihindari. Dan asal kalian tahu, ini semua bukan cuma teori di atas kertas. Waktu peneliti kita turun langsung buat observasi di desa Dukuh, Serang, temuannya, wah, memprihatinkan banget sih. Coba bayangin, tempat-tempat nongkrong tradisional kayak warkop atau angkringan yang biasanya rame sama obrolan dan tawa, sekarang suasananya jadi sunyi. Anak-anak remaja emang duduk ngumpul bareng, tapi pikiran mereka terisolasi sendiri-sendiri. Mereka asik mojok nunduk natap layar ponsel sampai pagi buta, ngabisin waktu istirahat cuma buat main judi slot. Ini kayak ada kasino senyap yang diam-diam beroperasi di tengah lingkungan kita sendiri. Mirisnya lagi, efek hancurnya itu nggak cuma berhenti di si anak itu doang, tapi nimbulin efek domino yang merusak kemana-mana. Dari sisi sosial, gara-gara nongkrongin layar berjam-jam, mereka jadi terisolasi dari keluarga dan teman-teman di dunia nyata. Terus, mulai deh muncul bom waktu di rumah, yaitu konflik keuangan yang parah, gara-gara uang tabungan atau uang belanja diam-diam ludes terpakai. Di dalam diri remajanya sendiri, mereka tuh sebenarnya dihantuin sama rasa cemas akibat kerugian finansial yang menumpuk. Tekanan ini pelan-pelan nyeret mereka makin dalam ke jurang stres dan depresi, karena mereka bingung gimana cara mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lewat wawancara mendalam sama beberapa remaja, peneliti menemukan realitas yang beda-beda tapi ujung-ujungnya sama-sama bikin ngelus dada. Di satu sisi ada nih subjek A. Dia ini perlahan mulai sadar kalau efek judi ini tuh merusak banget. Dan dia nyoba susah payah buat balik fokus ke sekolah walaupun motivasinya udah kadung berantakan. Tapi kondisi yang jauh lebih gelap dialami sama subjek D dan N. Buat mereka berdua, begitu udah kecemplung aktif berjudi, seluruh konsentrasi belajar mereka nguap gitu aja. Mereka benar-benar mengabaikan masa depan akademik mereka seutuhnya karena otak mereka isinya cuma judi. Biar lebih kebayang gimana hancurnya kehidupan sekolah mereka, mari kita urutin timeline atau garis waktunya berdasarkan temuan di jurnal ini. Polanya tuh jelas banget. Dimulai dari kebiasaan buruk begadang semalaman suntuk cuma buat judi. Efeknya, besoknya pasti telat bangun dan berujung bolos sekolah. Kalaupun mereka paksain masuk kelas, ujung-ujungnya cuma numpang tidur doang karena udah kelelahan parah. Otomatis, nilai rapor mereka terjun bebas. Dan ada satu bagian yang paling bikin nyesek dari penelitian ini. Ada loh remaja yang sampai harus cuti sekolah gara-gara uang SPP mereka habis ditelan mesin judi online. Nggak habis pikir kan?
Buat ngerangkum seberapa parah krisis yang baru aja kita bedah ini, ada satu kutipan langsung dari jurnal tersebut yang menurut saya sangat menampar kita semua. Bunyinya begini, perkenalan dengan dunia judi dapat menjerumuskan seseorang dalam lingkaran setan nafsu berjudi yang sulit dihentikan. Kalimat ini benar-benar tepat sasaran dan menembus inti masalahnya. Sekali aja pintu penasaran itu kebuka, kendali diri mereka itu bisa dibilang udah hilang sepenuhnya. Makanya, setelah ngebedah ini semua, saya jadi pengen banget nanya ke kalian yang lagi nonton tayangan ini. Pernah nggak sih kalian merhatiin jebakan tak kasat mata ini ada di lingkungan kalian sendiri? Mungkin di tongkrongan, atau bahkan di keluarga terdekat. Mari kita ngobrol dan berdiskusi di kolom komentar. Saya beneran pengen dengar pendapat dan pengamatan langsung dari kalian, karena obrolan terbuka kayak gini tuh langkah pertama kita buat bangun kesadaran dan cari solusinya bareng-bareng. Edukasi dan kesadaran itu benar-benar senjata terbaik yang kita punya. Jadi, biar kalian gak ketinggalan video pembahasan seru dan penting kayak gini lagi, pastiin buat klik tombol subscribe atau berlangganan ya. Dan please, bagikan video pembahasan ini ke teman-teman, keluarga, atau grup komunitas kalian. Biar makin banyak orang yang dapat manfaat dari info krusial ini. Bareng-bareng, kita bisa bantu cegah supaya nggak ada lagi remaja yang terjerumus ke dalam kasino saku ini. Makasih banyak ya, udah nyempetin waktu buat nyimak penjelasan hari ini sampai habis, dan sampai jumpa di tayangan edukatif kita selanjutnya.